Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai Asian Development Bank. Kelompok kami terdiri dari saya, Jessica Ivan, dengan NRP 130120002. Saya Sofian Rashid Sileo dengan NRP 130123025. Saya Denisa Febrianti dengan NRP 130123044. Saya Jesslyn Sulfita Halim dengan NRP 130123029. Saya Mariolin Suciadi dengan NRP 130123026. Saya Selvi Yunitasari 130123051. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu Asian Development Bank. Asian Development Bank atau ADB adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1966 untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik. ADB sendiri berkantor pusat di Manila, Filipina, dan memiliki anggota dari berbagai negara termasuk negara maju dan berkembang. ADB menyediakan pinjaman, hibah, bantuan teknis, serta investasi modal untuk mendukung proyek infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, ADB bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, serta organisasi internasional untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Lembaga ini juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. ADB turut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan fokus pada pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan, serta berbagai inisiatif yang dijalankan, ADB terus berupaya menciptakan kawasan Asia Pasifik yang lebih stabil, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat global. Di sini saya akan membahas tentang sejarahnya Asian Development Bank. Untuk sejarah ASEAN Development Bank sendiri didirikan pada tahun 1966 sebagai lembaga keuangan internasional yang bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. Jumlah anggotanya ada 67 negara, dengan 48 diantaranya merupakan negara dalam kawasan Asia Pasifik. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank ini termasuk lembaga keuangan dengan peringkat kredit obligasi AAA menurut Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch. Sasaran kredit dari Bank Pembangunan Asia adalah sektor publik. ADB telah berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan di negara-negara anggotanya. ADB berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan integrasi regional. Salah satu lembaga internasional yang sangat berperan di Indonesia adalah ADB, atau Asian Development Bank. Pada tahun 1970-an, ADB membantu Indonesia dalam bidang pertanian. Pada tahun 1980-an, bantuan berkembang ke dalam energi, infrastruktur, perkotaan, dan pendidikan. Pada tahun 1990-an, ADB memperkuat dan memperbaiki sektor keuangan. Lalu dilanjutkan kembali, adapun dengan kepemimpinan tiap periode dari Asian Development Bank. Sejak berdirinya Asian Development Bank telah dipimpin oleh beberapa presiden yang berasal dari berbagai negara. Kepemimpinan yang pertama dijabat oleh Takeshi Watanabe pada tahun 1966 sampai dengan 1972. Sebagai presiden pertama Asian Development Bank, Watanabe memainkan peran kunci dalam membangun fondasi lembaga tersebut. Ia membantu menetapkan struktur organisasi, kebijakan, dan juga prosedur operasional ADB. Lalu, kepemimpinan yang kedua dijabat oleh Shiro Inoue pada tahun 1972 sampai dengan 1976. Inoue fokus pada penguatan kapasitas ADB dalam mendanai proyek-proyek pembangunan. Ia juga mempromosikan kerjasama regional dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara anggota. Lalu kepemimpinan yang ketiga dijabat oleh Taroshi
Yoshida pada tahun 1976 sampai dengan 1981. Yoshida memperluas portofolio Asian Development Bank dengan memasukkan proyek-proyek di sektor pertanian dan juga energi. Lalu kepemimpinan yang keempat dijabat oleh Masao Fujioka pada tahun 1981 sampai dengan 1989. Fujioka memimpin Asian Development Bank melalui periode pertumbuhan ekonomi yang cepat di Asia. Dia juga memperkuat fokus ADB pada pembangunan infrastruktur dan mengurangi kemiskinan. Lalu kepemimpinan yang kelima dijabat oleh Kimimasa Tarumizu pada tahun 1989 sampai dengan 1993. Tarumizu memperkuat peran ADB dalam mendukung reformasi ekonomi dan liberalisasi di negara-negara anggota. Dia juga meningkatkan fokus pada pembangunan sosial dan lingkungan. Lalu kepemimpinan yang ke-6 dijabat oleh Mitsuo Sato pada tahun 1993 sampai dengan 1999. Sato memimpin ADB melalui krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Ia juga memperkuat respon ADB terhadap krisis dengan meningkatkan dukungan keuangan dan teknis untuk negara-negara yang terkena dampak. Sato juga mempromosikan reformasi tata kelola dan transparansi di Asian Development Bank. Lalu kepemimpinan ketujuh dijabat oleh Tadao Chino pada tahun 1999 sampai dengan 2005. Chino memperkuat fokus ADB pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan keberlanjutan. Ia juga mempromosikan kerjasama regional dan integrasi ekonomi di Asia. Lalu kepemimpinan ke-8 ada Haruhiko Kuroda pada tahun 2005 sampai dengan 2013. Kuroda memimpin Asian Development Bank melalui periode pertumbuhan ekonomi yang kuat di Asia. Ia memperkuat fokus ADB pada infrastruktur, energi terbarukan, dan juga perubahan iklim. Kuroda juga mempromosikan inisiatif untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional. Lalu kepemimpinan yang ke-9 dijabat oleh Takehiko Nakao pada tahun 2013 sampai dengan 2020. Nakao memperkuat kapasitas ADB dalam menanggapi tantangan pembangunan yang kompleks, termasuk perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan juga urbanisasi. Ia juga mempromosikan inovasi dan teknologi dalam proyek-proyek ADB. Lalu kepemimpinan ke-10 dijabat oleh Masatsugu Asakawa yang menjawab pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Asakawa memimpin ADB dalam menanggapi pandemi COVID-19 dengan menyediakan dukungan keuangan dan teknis kepada negara-negara anggota. Ia juga memperkuat fokus ADB pada pembangunan berkelanjutan, inklusi sosial, dan juga perubahan iklim. Setelah melihat banyaknya kepemimpinan, dari pemimpin-pemimpin tersebut tentu saja memiliki keberhasilan-keberhasilan seperti berikut. Karena sebelumnya sudah dijelaskan dari setiap pemimpin apa saja keberhasilan yang sudah diraih. Nah, secara garis besar yaitu yang pertama pengurangan kemiskinan. ADB telah membantu jutaan orang keluar dari kemiskinan dengan berinvestasi dalam proyek-proyek yang meningkatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan akses layanan dasar. Melalui berbagai program, ADB berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan di Asia. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. ADB telah berkontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas energi telah meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya transportasi di banyak negara anggotanya. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. ADB memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik berkelanjutan dan adopsi energi terbarukan. Ini termasuk dukungan untuk proyek-proyek yang bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam. Yang keempat, pembangunan sumber daya manusia. ADB telah meluncurkan program-program untuk memperkuat sumber daya manusia seperti pinjaman berbasis kebijakan senilai $500 juta untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Program ini juga bertujuan untuk membangun sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang tangguh. Selanjutnya,
dukungan terhadap ketahanan bencana. ADB mendukung upaya pengurangan risiko bencana dan pemulihan dengan membantu negara-negara anggota dalam merespon dan pulih dari bencana alam. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur yang tahan akan bencana dan program mitigasi. Yang terakhir yaitu kerjasama regional. ADB mendorong kerjasama regional untuk meningkatkan integrasi ekonomi di Asia Pasifik. Ini mencakup kolaborasi antara negara-negara anggota dalam berbagai proyek pembangunan yang saling menguntungkan. Nah, dari keberhasilan-keberhasilan di atas ini menunjukkan bahwa komitmen ADB atau Asian Development Bank untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan Asia dan Pasifik melalui pendekatan inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke tugas-tugas dari ASEAN Development Bank. Nah, berikut merupakan tugas-tugas dari ASEAN Development Bank, yaitu memberikan pinjaman dan bantuan kepada negara-negara anggota, memberikan bantuan investasi, menjalin kemitraan dengan negara-negara berkembang, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, memberantas kemiskinan ekstrim, mendukung proyek-proyek yang menciptakan dampak ekonomi dan pembangunan, mendukung pengurangan risiko bencana dan adaptasi iklim, dan yang terakhir membangun kota-kota yang layak huni. Tugas-tugas dari ASEAN Development Bank itu sendiri dijalankan atau dilaksanakan melalui layanan konsultasi, membangun kapasitas, operasi sektor publik dan swasta, memanfaatkan teknologi tingkat tinggi, dan yang terakhir mendukung kota untuk berkembang dan secara efisien menggunakan sumber daya keuangan dengan baik. Nah, lalu bagaimana keadaan dari ASEAN Development Bank saat ini? Saat ini mereka sedang fokus dengan global issue seperti berikut. Saat ini, ASEAN Development Bank fokus untuk menguraikan permasalahan global dan juga isu-isu pembangunan yang terfokus pada 5 bidang dengan target penyelesaian di tahun 2030. Melalui pengetahuan dan juga keahlian anggota dari ASEAN Development Bank, mereka yakin bisa mengentaskan permasalahan ini terutama di daerah Asia dan juga Pasifik. Yang pertama yaitu climate action. ASEAN Development Bank sudah mengeluarkan lebih dari 100 miliar dolar dalam bentuk pendanaan iklim yang sudah diakumulasi dari tahun 2019 hingga tahun 2030. Yang kedua yaitu investasi pada private sector development. ASEAN Development Bank sudah mengeluarkan lebih dari 13 miliar dolar untuk pembiayaan sebagai bentuk kontribusi pada pengembangan sektor swasta. Yang selanjutnya, ASEAN Development Bank juga melakukan regional cooperation dan public goods, yaitu mereka melakukan kontribusi pada kerjasama dan juga integrasi regional sebesar 30%, yang termasuk mendukung barang publik. Yang kelima yaitu digital transformation, di mana mereka mendukung transformasi digital yang diharapkan dapat tumbuh dari tahun ke tahun di seluruh operasi pemerintah dan juga non-pemerintah. Yang terakhir yaitu target akan resilience and empowerment, yaitu ketahanan dan pemberdayaan. Pada hal ini, ASEAN Development Bank mentargetkan 60% pengaruh utamaan gender di seluruh operasional pemerintah dan juga non-pemerintah. Selanjutnya yaitu 75% operasi yang mendukung pengentasan kemiskinan dan inklusivitas. Dan 5 fokus tersebut ditargetkan akan selesai pada tahun 2030. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.